Yang Mulia memasuki ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang perkara perdata nomor 117 Perdata 2021 PT Kendari dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum dengan acara pembacaan putusan. Putusan nomor 117 Perdata 2021 PT Kendari, demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari yang mengadili perkara perdata pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara 1. WOD AMI bertempat tinggal di Desa Lasalepa, Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai pembanding 1, semula penggugat 1 konvensi, tergugat 1 rekonvensi. 2. WOD Naena bertempat tinggal di Desa Lasalepa, Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai pembanding 2, semula penggugat 2 konvensi, tergugat 2 rekonvensi. 3. WOD Hukuna bertempat tinggal di Desa Lasalepa, Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai pembanding 3, semula penggugat 3 konvensi, tergugat 3 rekonvensi. Dalam hal ini pembanding 1, pembanding 2, pembanding 3, semula penggugat 1, penggugat 2, penggugat 3, konvensi, tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3, rekonvensi, memberikan kuasa kepada Yasmin Alpahan Esa dan Laode Mabai Gelara Sombo Esa masing-masing advokat pengacara berkantor pada kantor hukum Yas Alpahan Esa and Partners, beralamat di Jalan Tenggiri, Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 April 2021, selanjutnya disebut sebagai para pembanding, semula para penggugat konvensi, para tergugat rekonvensi. Lawan WOD Asmawati alias WOD Asma alias WOD Ima bertempat tinggal di Jalan Jambu Mente, Lorong PK, Kelurahan Wamponiki, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai terbanding 1, semula tergugat 1 konvensi, penggugat 1 rekonvensi. Alan Harlin bin Laode Polele, 3. Mardia binti Laode Polele, 4. Arjon bin Laode Polele, Anton Laode bin Laode Polele, Marlina binti Laode Polele, Arianti binti Laode Polele, Arjunaidi bin Laode Polele, Aminasari binti Laode Polele, Harbin Laode Polele, selanjutnya disebut sebagai terbanding 10, semula tergugat 10 konvensi. Dan Laode Aslan bin Laode Polele, selanjutnya disebut sebagai terbanding 11, semula tergugat 11 konvensi. Dalam hal ini khusus terbanding 1, terbanding 3, dan terbanding 4, semula tergugat 1, tergugat 2, tergugat 4, konvensi para pembuat rekonvensi memberi kuasa kepada Jumanuddin Esa MH dan Muhammad Sadam Sapah Esa advokat pengacara pada Jumadin Esa MH dan rekan beralamat di Jalan Poros Raha, Wamengkoli, Desa Lailangga, Kecamatan Wadaga, Kabupaten Muna, Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara,
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Juli 2021 selanjutnya disebut sebagai terbanding 1 terbanding 3 dan terbanding 4 semula tergugat 1 tergugat 3 dan tergugat 4 kompensi para penggugat rekonvensi. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Muna beralamat di Jalan Pangeran Diponegoro, Kelurahan Waponiki, Kecamatan Kotabu, Kabupaten Muna dalam hal ini memberi kuasa kepada Sultra Wirawan S.H. dan Nerceng R.D. S.H. berdasarkan surat kuasa khusus nomor 8 SKMP 0201 garing 74.03 garing 5 Romawi 2000 selanjutnya disebut sebagai turut terbanding semula turut tergugat konvensi. Pengadilan negeri tersebut setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara nomor 170 Perdata 2001 PT Kendari tanggal 23 November 2000 tentang penetapan penunjukan majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara nomor 117 Perdata 2021 PT Kendari tanggal 23 November 2000 tentang penunjukan panitera pengganti untuk membantu majelis hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut. 3. Penetapan hakim ketua majelis tanggal 23 November tentang penetapan hari sidang, berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Raha nomor 6 Perdata Gugatan 2021 PN Raha tanggal 14 Oktober 2021 dalam perkara tersebut. Tentang duduk perkara. Baca poin itu nanti pertimbangan itu dia. Menerima dan menceritakan keadaan mengenai duduk perkara seperti contoh dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Raha nomor 6 PDTG 2021 PN Rah tanggal 14 Oktober 2021 yang amalnya bunyi sebagai berikut dalam konvensi menolak AFC tergugat 134 konvensi para penggugat rekonvensi dan turut tergugat. Dalam pokok perkara menolak gugatan para penggugat konvensi para tergugat rekonvensi untuk seluruhnya. Dalam rekonvensi menolak gugatan para penggugat rekonvensi tergugat 1, tergugat 3, dan tergugat 4 konvensi untuk seluruhnya. Dalam konvensi dan rekonvensi menghukum para penggugat konvensi para tergugat rekonvensi untuk membayar biaya yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp4.560.000. Ini bahwa sudah putusan Pengadilan Negeri Raha nomor 6 PDTG 2021 PNDA diucapkan pada tanggal 14 Oktober 2021. Ini bahwa sedangkan dalam kepada tergugat 3 semula tergugat 2, 5 semula tergugat 5 konvensi terhadap putusan tersebut telah diberitakan secara manual sesuai relas pemberitahuan tanggal 18 Oktober 2001, 19 Oktober 2021, tanggal 21 Oktober 2021. Bahwa kuasa para pembanding semula para penggugat, tergugat rekonvensi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 April 2021 telah mengajukan permohonan banding. Permohonan banding tersebut telah disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik oleh SIPP Negeri tanggal 4 November 2001. Pemberitahuan permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada kuasa terbanding. Bahwa terhadap memori banding telah disampaikan kepada kuasa terbanding secara elektronik. Bahwa terhadap memori banding terhadap kuasa terbanding 1, 3, 4 tidak mengajukan kontra memori banding. Bahwa pemberitahuan insake kepada pembanding tergugat rekonvensi pada tanggal 22 Desember 2021. Sehingga para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara tentang pertimbangan hukum.
Menimbang bahwa permohonan banding dari kuasa para pembanding semula para penggugat konvensi, para tergugat di konvensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima. Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan memori banding yang diajukan kuasa para pembanding semula penggugat konvensi, para tergugat di konvensi terkait dengan putusan Pengadilan Negeri Raha nomor 6 PDTG 2021 PN Rah tanggal 14 Oktober 2021, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang proses pengajuan permohonan banding dari kuasa para pembanding semula para penggugat yang diajukan secara elektronik. Menimbang bahwa di dalam peraturan Mahkamah Agung nomor 1 2019 pasal 20 ayat 1 disebutkan bahwa persidangan secara elektronik dilaksanakan atas persetujuan penggugat dan tergugat setelah mediasi dinyatakan tidak berhasil. Menimbang bahwa dalam surat keputusan MA nomor 129 KMA SK 8 Romawi 2029 tanggal 13 Agustus 2009 pada huruf E angka 10 huruf A disebutkan mengenai upaya hukum bagi pihak yang sejak awal secara elektronik dapat mengajukan upaya hukum secara elektronik dalam tengah waktu sesuai ketentuan yang berlaku. Menimbang bahwa dalam surat KMA nomor 271 tanggal 31 Desember 2021 pada huruf A disebutkan tentang syarat mengajukan upaya hukum secara elektronik sejak tingkat pertama beracara secara elektronik. Menimbang bahwa dari ketentuan-ketentuan di atas jika dihubungkan dengan pertimbangan Pengadilan Negeri Raha yang terkait mediasi sesuai peraturan Mahkamah Agung nomor 1 2016 di mana pihak yang hadir dalam mediasi adalah kuasa para pembanding semula para penggugat, sedang untuk terbanding semula tergugat 2 konvensi tergugat 4 semula tergugat 5 tergugat 5 konvensi terbanding 6 semula tergugat 6 konvensi terbanding 7 semula tergugat 7 konvensi tergugat terbanding 8 semula tergugat 8 konvensi terbanding 9 semua tergugat 9 konvensi terbanding 10 semua tergugat 10 konvensi terbanding 11 semula tergugat konvensi tidak hadir dan tidak pula menunjuk suara untuk hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 kali sehingga dianggap telah melepaskan haknya. Menimbang bahwa dari relas pemberitahuan putusan juga terlihat bahwa tergugat 3 tergugat 2 semula tergugat 2 konvensi terbanding 5 semula tergugat 5 konvensi terbanding 6 semula tergugat 6 konvensi terbanding 7 terbanding 8 terbanding 9 terbanding 10 terbanding 11 diberitahu secara manual yang dilakukan oleh jurusita Pengadilan Negeri Raha pada tanggal 18 Oktober 2021 tanggal 19 Oktober 2000 tanggal 21 Oktober 2021 dan bukan dilakukan secara elektronik. Ini bahwa dengan berdasarkan pada ketentuan perundangan tersebut di atas dihubungkan dengan fakta hukum dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak semua pihak hadir di persidangan yang berarti dapat dianggap tidak semua pihak menyetujui persidangan yang dilakukan secara elektronik sehingga syarat persidangan secara elektronik sebagaimana diatur dalam pasal 20 ayat 1 Perma nomor 1 2019 tidak terpenuhi yang berakibat hukum pada pengajuan upaya hukum banding secara elektronik seharusnya juga tidak bisa diterapkan. Namun demikian oleh karena terhadap proses persidangan secara elektronik maupun dalam pengajuan hukum
banding yang sudah dilakukan secara elektronik, para pihak tidak ada merasa keberatan dan untuk menghindari adanya pihak-pihak yang merasa dirugikan jika berkas dikembalikan serta untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta memenuhi rasa keadilan, maka majelis hakim tingkat banding tetap menerima permohonan banding secara elektronik tersebut apabila setelah diliti dan dipelajari permohonan banding tersebut setelah diliti diajukan masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Menimbang bahwa dengan dinyatakan diterimanya permohonan banding secara elektronik dari kuasa para pembanding dan agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan dengan adanya permohonan banding secara elektronik, maka pengadilan banding tetap akan memeriksa perkara akuo secara elektronik pula, namun terhadap putusan pengadilan tingkat banding tersebut, khusus terhadap pihak yang tidak pernah hadir pada persidangan di pengadilan tingkat pertama, dalam ini terbanding 2, terbanding 4, terbanding 6, terbanding 7, terbanding 8, terbanding 9, terbanding 10, terbanding 11, agar supaya diberitahu secara manual agar hak-haknya tidak dirugikan. Menimbang terhadap pihak yang setuju dengan persidangan elektronik saat ini di pengadilan tingkat pertama, dalam hal ini kuasa para pembanding diberitahu secara elektronik. Menimbang bahwa dari alasan banding memori banding yang diajukan para banding semula para penggugat konvensi, para tergugat rekompensi, pada pokoknya sebagai berikut. Untuk singkatnya tidak perlu kita bacakan. Ya, ada kurang tahunnya Pak, kurang tahunnya. Bang, bahwa kalau diteliti dan dipelajari memori banding dari para pembanding semula para penggugat konvensi atau para tergugat rekompensi, pada intinya tidak sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama, hanya berkaitan dengan gugatan kompensi dalam pokok perkara yang menolak gugatan seluruhnya, dengan pertimbangan bahwa tanah sengketa bukanlah milik dari para pembanding semula para penggugat konvensi atau para tergugat rekompensi, akan tapi milik dari almarhum Laode Polele. Padahal menurut para pembanding semula para penggugat kompensi atau para tergugat rekompensi, fakta di persidangan asal muasal kepemilikan tanah sengketa yaitu awalnya tahun 1968 tanah sengketa diolah dan dikuasai Laode Mustafa diperoleh dari pembagian kolektif pegawai. Kemudian tahun 1972 sebagian dibagikan kepada pembanding 3 semula penggugat 3 atau tergugat 3 rekompensi agar diolah bersama suaminya yaitu Laode Polele berdasarkan keterangan saksi dari Larudi dan digugatkan petunjuk dan saksi-saksi yang lain. Setelah itu tahun 75, Laode Polele dan pembanding 3 semula penggugat 3 atau tergugat 3 rekompensi bercerai dan meninggalkan tanah sengketa. Kemudian tahun 1982, Laode Polele masuk tanah sengketa dengan cara merobohkan pondok, menebang seluruh jambu mete, pembanding 1 semula penggugat 1 atau tergugat 1 rekompensi, dan menebang serta menjual kayu jati yang tumbuh liar di tanah sengketa. Sehingga atas kejadian tersebut, Laode Polele dilaporkan ke desa namun tidak pernah menghadiri panggilan. Dan sejak itu pula tanah sengketa didiamkan sampai 2019. Kemudian para pembanding semula para penggugat kompensi atau para tergugat rekompensi ingin kembali mengolah tanah sengketa tersebut namun dilaporkan oleh para terbanding semula para penggugat rekompensi atau tergugat 1, tergugat 3, dan tergugat 4 kompensi dengan alasan mereka telah memiliki sertifikat. Menimbang setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut, berita surat-surat yang terlampir salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Raha nomor 6 PD3 2021 PN Raha tanggal 14 Oktober 2001, memori banding dari para pembanding, Pengadilan tingkat banding berpendapat pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama yang menolak eksepsi dan dalam pokok perkara menolak gugatan konvensi para pembanding semula para penggugat kompensi atau para tergugat rekompensi telah didasarkan pada pertimbangan hukum yang tepat dan benar terkait dengan status kepemilikan tanah yang disengketakan sebagaimana telah diuraikan dalam putusannya halaman 43-46. Oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh pengadilan tingkat banding untuk memutus perkara aku, kecuali berkaitan dengan gugatan rekompensi yang diajukan oleh kuasa terbanding 1, terbanding 3, terbanding 4, semula tergugat 1, tergugat 3, tingkat 4, kompensi atau para penggugat rekompensi,
majelis hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama, sehingga perlu diperbaiki dengan alasan dan pertimbangan seperti di bawah ini. Menimbang bahwa kuasa terbanding 1, terbanding 2, terbanding 4 telah mengajukan gugatan rekompensi dengan dalil bahwa terbanding 1, terbanding 3, terbanding 4 adalah sebagai pemilik sah dari 3 bidang tanah berdasarkan sertifikat hak milik nomor 00125 seluas 19.999 meter persegi atas nama Laode Polele. Sertifikat hak milik nomor 00112 seluas 19.296 meter persegi atas nama Mardia atau terbanding 3. Sertifikat hak milik nomor 00111 seluas 19.767 meter persegi atas nama Ajon. Terbanding 4 semula tergugat 4 kompensi atau penggugat 4 rekompensi. Menimbang bahwa gugatan rekompensi dapat diakomodasikan atau digabungkan dengan gugatan kompensi apabila memenuhi syarat-syarat antara lain: 1. Terdapat faktor pertautan hubungan mengenai dasar hukum dan kejadian yang relevan antara gugatan kompensi dengan rekompensi. 2. Hubungan pertautan itu harus sangat erat sehingga penyelesaiannya dapat dilakukan secara efektif dalam satu proses dan putusan. Menimbang bahwa kalau dilihat dari objek gugatan rekompensi dari terbanding 1, terbanding 3, dan 4, yang ada kaitan erat dengan gugatan kompensi hanya objek tanah sengketa sertifikat hak milik nomor 00125 seluas 19.999 meter persegi atas nama Laode Polele. Sedangkan untuk objek sengketa sertifikat hak milik nomor 00112 seluas 19.296 meter persegi atas nama Mardia dan sertifikat hak milik nomor 00111 seluas 19.767 meter persegi atas nama Ajon sama sekali tidak ada kaitannya dengan objek sengketa dalam gugatan kompensi. Apalagi tidak ada satupun dari para pembanding, semula para penggugat kompensi atau para tergugat kompensi yang menguasai kedua objek tanah tersebut. Menimbang dengan berpedoman pada syarat mengajukan gugatan kompensi seperti yang telah diuraikan di atas, yang salah satunya terdapat faktor pertautan hubungan mengenai dasar hukum dan kejadian yang relevan antara gugatan kompensi dengan rekompensi, maka menurut majelis hakim pengadilan tingkat banding khusus objek gugatan rekompensi sertifikat hak milik 00112 seluas 19.296 meter persegi atas nama Mardia dan sertifikat hak milik nomor 00111 seluas 9.767 meter persegi atas nama Ajon. Karena tidak ada kaitannya maka tidak akan dipertimbangkan. Dan majelis hakim pengadilan tingkat banding hanya akan pertimbangkan objek gugatan rekompensi yang ada kaitannya, yaitu sertifikat hak milik nomor 00125 seluas 19.999 meter persegi atas nama Laode Polele. Menimbang bahwa dengan mengambil alih seluruh pertimbangan hukum dalam gugatan kompensi sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh pengadilan tingkat pertama, di mana dinyatakan bahwa tanah sengketa sertifikat hak milik nomor 00125 seluas 19.999 meter persegi atas nama Laode Polele bukanlah milik dari para pembanding, semula para penggugat kompensi atau para tergugat kompensi, akan tetapi milik dari almarhum Laode Polele yang notabene adalah orang tua dari terbanding 1, terbanding 3, dan terbanding 4. Sehingga dengan demikian terbanding 1, terbanding 3, dan terbanding 4 telah dapat membuktikan dalil gugatan rekompensinya khusus untuk objek sengketa tanah sertifikat hak milik nomor 00125 seluas 19.999 meter persegi atas nama Laode Polele. Menimbang oleh karena pada saat perkara ini diperiksa Laode Polele sudah meninggal dunia dan terhadap tanah sertifikat hak milik nomor 00125 seluas 19.999 meter persegi belum ada bukti bahwa tanah tersebut sudah dibagi waris. Sedangkan dalam petitum 2 dan 3 gugatan rekompensi terbanding 1, banding 3, dan 4 meminta agar tanah sertifikat hak milik nomor 00125 seluas 19.999 meter persegi dinyatakan milik mereka, padahal mereka bukan satu-satunya ahli waris dari Laode Polele karena masih ada ahli waris lainnya yaitu Arlan, Halin, Anton Laode, Marlina, Aryati Arjunaidin, Amina Sari, Arbin, dan Laode Arban. Maka untuk memberikan rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, majelis hakim tingkat banding akan pertimbangkan dengan berpijak pada tuntutan subsidiar dalam gugatan rekompensi yang memohon putusan seadil-adilnya. Menimbang bahwa dari bukti T1 maupun TT1 berupa sertifikat hak milik nomor 00125 seluas 19.999 meter persegi atas nama Laode ternyata yang semula atas nama pemegang hak Laode Polele sudah dirubah dan diganti kepada Laode Asmawati, Arlan Halin,
Mardia, Ojon, Anton Laude, Marlina, Aryati, Arjunaidin, Aminasari, Arbin Laude Arban, di mana mereka semua adalah ahli waris sah dari Laude Polele. Sehingga dengan mendasarkan pada tuntutan subsidiar yang memohon putusan adil dunia, maka terhadap petitum gugatan rekomendasi poin 2 dan 3 dikabulkan sebagian dan digabung menjadi satu amar putusan dengan perbaikan redaksi sebagaimana amar putusan di bawah ini. Menimbang bahwa terhadap gugatan rekomendasi petitum 4, oleh karena belum nampak urgensinya apalagi objek sengketa tersebut saat ini masih dalam penguasaan ahli waris dari almarhum Laude Polele serta tidak memenuhi syarat sebagaimana dalam pasal 191 ayat 1 RBG Junto Sema nomor 3 tahun 2000, Junto Sema nomor 4 tahun 2021, maka petitum ini haruslah ditolak. Menimbang bahwa mengenai gugatan rekompensi petitum poin 5 oleh karena terbanding 1, terbanding 2, terbanding 4 tidak bisa membuktikan besarnya kerugian yang diderita baik kerugian material maupun imaterial, maka petitum ini juga harus ditolak. Menimbang bahwa mengenai gugatan rekompensi petitum poin 6 berkaitan dengan permintaan uang paksa atau dongsom, oleh karena tidak ada amar putusan yang memerintahkan agar menghukum agar para pembanding semula, para penggugat kompensi atau para tergugat rekompensi mengosongkan objek sengketa, maka tidak efektif jika kepada para pembanding semula, para penggugat kompensi atau para tergugat rekompensi dihukum untuk membayar uang paksa atau dongsom, karena tujuan dari uang paksa sebenarnya agar pelaksanaan putusan bisa efektif dan pihak yang kalah mau melaksanakan secara sukarela. Dan lagi pula faktanya tanah sengketa objek tanah sengketa sertifikat hak milik nomor 00125 seluas 19.999 meter persegi atas nama Laude Polele saat ini masih dikuasai terbanding 1, 3, dan 4, semula tergugat 1, tergugat 2, tergugat 4 konvensi atau para penggugat rekomendasi, sehingga petitum ini juga ditolak. Menimbang dengan demikian, maka gugatan rekomendasi dari terbanding 1, 3, dan 4 dikabulkan sebagian dengan petitum poin 1 sehingga petitum poin 1 berbunyi dikabulkan sebagian. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi perlu memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Raha nomor 6 garing PD3 2021 PN Raha tanggal 14 Oktober 2001 yang berkaitan dengan gugatan rekomendasi yang bunyi selengkapnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini. Menimbang oleh karena putusan pengadilan tingkat banding memperbaiki amar putusan pengadilan tingkat pertama khusus dalam gugatan rekomendasi, maka para pembanding semula para penggugat kompensi atau para tergugat rekomendasi berada di pihak yang kalah dan harus dihukum bayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam putusan dewa ini. Memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan diubah dengan Undang-Undang 49 Tahun 2009, RBG Statbat 1927 Nomor 27 Reglemen untuk luar Jawa dan Madura pasal 155 sampai dengan 205 serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Mengadili, menerima permohonan banding dari para pembanding semula para penggugat kompensi, para tergugat rekompensi, memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Raha nomor 6 Perdata Gugatan 2021 PN Raha tanggal 14 Oktober 2021 yang dimohonkan banding sekedar mengenai amar putusan dalam gugatan rekompensi yang berbunyi selengkapnya sebagai berikut. Dalam kompensi, dalam eksepsi, menolak eksepsi terbanding 1, terbanding 3, dan terbanding 4, semula tergugat 1, tergugat 3, tergugat 4 kompensi, para penggugat rekompensi, dan turut terbanding semula turut tergugat kompensi seluruhnya. Dalam pokok perkara, menolak gugatan para pembanding semula, para penggugat kompensi, para kompensi untuk seluruhnya. Dalam rekompensi, 1. Mengabulkan gugatan rekompensi dan terbanding 1, terbanding 3, dan terbanding 4, semula tergugat 1, tergugat 3, tergugat 4 kompensi, para penggugat rekompensi untuk sebagian. Menyatakan tanah sengketa sertifikat hak milik nomor 00125 seluas 19.999 meter bujur sangkar berdasarkan surat ukur tanggal 15 Maret 1998 nomor 00017 garing Lasalepa garing 1998 yang semula tercatat atas nama Laude Polele
kemudian dirubah kepada Waode Asmawati, Harlan Halim Mardia Ojon, Anton Laode, Marlina Ariati, Arjunaidi, Aminasari, Arbin, dan Laode Arban yang terletak di Desa Lasalepa, Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna adalah sah milik dari ahli waris Laode Polele, yaitu Waode Asmawati, Harlan Harlin Mardia Ojon, Anton Laode, Marlina Ariati, Arjunaidi, Aminasari, Arbin, dan Laode Arban. 3. Menolak gugatan rekompensi yang lain selebihnya. Dalam kompensi dan rekompensi, menghukum para pembanding semula para penggugat kompensi, para tergugat rekompensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 oleh kami, Dr. Pontos Effendi SHMH sebagai Hakim Ketua Majelis, Usman SHMH dan Haji Selamat Riyadi SHMH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2020 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Bandung Suhermayo SHMH dan Haji Selamat Riyadi SHMH sebagai Hakim-Hakim Anggota, serta Muhammad Iqbal SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak terperkara maupun kuasanya, serta putusan tersebut telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Raha pada hari itu juga. Dengan telah selesainya pembacaan putusan, Majelis Hakim dipersilakan meninggalkan ruangan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali.